قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلوم بكم عامر رضي الله عنكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوة فيشفعني فيه، ويقول القرآن منعت النوم بالليل فيشفعني فيه قال فيشفعان. رواه أحمد والطبراني في الكبير والجل محتج به بالصحيح. Hadis riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Umar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa dan Al-Qur'an itu kelak memintakan syafaat. Al-Qur'an, puasa mohon kepada Allah. Kok bisa bicara? Ya, Allah yang menghendaki mereka bisa bicara. Puasa bicara sama Allah. Ya Allah, abamu si fulan bin fulan dulu sangat menghormati saya. Gara-gara saya dia tidak mau makan. Karena saya dia tidak mau mengobat syahwat. Karena saya dia ibadah kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosanya, selamatkanlah dari kemurkaan. Jadi puasa minta kepada Allah agar orang yang melakukan puasa menghindari makan minum, menghindari nafsu syahwatnya, menghindari keharaman, benar-benar menghormati bulan puasa, dimintakan syafaat oleh puasa. Begitu pula Al-Quran. Kamu Ramadan malam daras Al-Quran sampai nggak tidur, kurang istirahat. Ini pun memintakan syafaat. Ya Allah, hambamu si fulan ini dulu selama di dunia kurang tidur, kurang istirahat karena dia membaca firman-firman ini. Dia sangat menghargai dan menghormati aku. Dibaca dengan pakai lagi arti diresapi artinya. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dia. Selamatkanlah dari kemurkaan. Jadi puasa dan Al-Quran salah itu memintakan syafaat kepada Allah untuk orang yang benar-benar menghormatinya. Berbahagialah mereka yang puasa, berbahagialah mereka yang jadi membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisan min majalis dzikr fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadam ibadah wa yakun yawmal qiyamah ma'tadal anas wa man dawama 'ala al-jama'ah fi Ramadan atalla bi kulli rak'ah madinah min nur. ومن بر والديه بما تنال يده نظر الله إليه بالرأفة والرحمة وأنا كفيله. وما من امرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلا كان لها عند الله ثواب مريم وآسيا. ومن قضى حاجة مسلم في رمضان قضى الله له ألف حاجة. ومن تصدق فيه بصدقة إلى فقير ذي كتب الله له ألف ألف حسنة ومع ألف ألف سيئة فرفع له ألف ألف درجة. Ini keistimewaan yang Allah berikan pada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan bulan penuh bonus. Nah, cuci gudang istilahnya. Obral besar-besaran. Bukan cuma diskon 50%, diskon 100% lebih. Nah, diskonnya besar-besar, ada gede-gedean. Coba satu demi satu. Man hadara majlisan majelis dzikir fi Ramadan. Orang yang menghadiri majelis zikir, majelis ta'lim, belajar, niatnya biar tahu mana yang diridhai Allah, mana yang tidak, agar bisa beramal sesuai dengan diridhai Allah. Kemudian datang ke majelis itu, hadir. Ditulis Allah merintah kepada malaikat setiap satu langkah ibadah. Kamu menuju majelis, menuju tempat di situ buat zikir atau taklim, setiap langkah adalah ibadah. Dan kelak di hari kiamat bersama baginda Nabi di bawah naungan arsy. Di saat orang lagi kepanasan di padang mahsyar nih, nggak pakai baju, kondal kandul, nggak pakai sandal, semuanya kembali kuncup lagi. Panas, nggak ada satupun atap, nggak ada satupun pohon. Matahari cuma sejengkal, buminya udah bukan rupa tanah. Bagikan besi baja, perak.
mantulkan panas nih, harus dipanjang luar biasa, orang ada yang tenggelam di keringatnya. Mau pergi kemana nggak bisa pergi, dikelilingi miliaran triliunan malaikat, satu lubang semut pun nggak ada. Malaikat pegang cambuk api, mau lari kemana? Nggak bisa. Malaikat berlapis, nggak ada satu pun bisa lolos. Menerobos malaikat, cambuk api. Nah, orang yang mau ngaji, hadir majelis ta'lim, majelis zikir di bulan suci Ramadan demi untuk mencari keridhaan Allah, maka besok akan dibawa naungan aras bersama baginda Nabi SAW. Ya, ditata. Jangan ngaji biar pintar, biar jadi ustaz, jadi kiai, biar dipanggil dapat amplop gede. Nggak dapat. Ya, ngaji biar pintar, biar saya dapat jadi mantunya kiai. Nggak bisa. Jadi ngajinya demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya biar ngaji biar pinter, orang mau tak debatin semua biar kalah. Akhirnya ilmunya jadi petaka buatnya. Ngaji buat mencari keridhaan Allah. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan. Ini yang perlu nih perhatikan. Kok ada orang selama Ramadan dia benar-benar melanggengkan jamaah. Sedih kalau dia nggak jamaah. Akhirnya dengan segala cara dia mau jamaah. Saya nggak mau sholat kalau nggak jamaah. Walaupun cuma satu orang, dia berusaha sungguh-sungguh jamaah selama Ramadan. Allah bikulli rak'ah madinah minhu. Setiap satu rakaat Allah ngasih istana dari cahaya. Satu rakaat. Tinggal ngalihkan. Sehari berapa? 17? 30? Berapa? Tinggal ngalihkan saja. Ada 400-500 lebih yang dia punya cahaya. Istana dari cahaya. Bukan cuma segede PGC, enggak, seluas mata memandang. Sepele kan segede PGC, kecil. Bayangkan kamu punya istana bukan cuma emas, perak, terbuat dari cahaya yang berkilauan indah. Salah. Dalamnya penuh bidadari, makanan dan sebagainya. Bukan cuma semangka, bukan cuma mangga, aneka buah makanan yang enak-enak, perhiasan yang indah-indah, pakaian yang berwarna-warni, sutra dan lain sebagainya. Udah ngasih, dia bisa dihitung, dinilai oleh siapa. Man barra walidayhi bima tanalu yaduhu nadharallahu ila birrafa warramah. Ini orang memberi kebaikan kepada orang tuanya. Dia punya uang dikirim, nih Bu, saya kirim buat beli kambing, sapi umpamanya. Ini Bu, saya kirim kurma 1 kardus umpamanya. Ini Bu, saya kirim nanti buat lebaran. Jadi orang berbakti kepada orang tua pada bulan Ramadan, maka Allah memandangnya dengan penuh belas kasih sayang. Wa ana kafiluhu, dan aku sendiri nanti akan menanggung. Ditanggung oleh baginda Nabi. Makanya kamu punya uang, dikumpulkan, sebagian disisihkan untuk menyejukkan hatinya orang tua. Nanti kalau pulang ke rumah dicium tangannya bolak-balik, sejukkan hatinya. Jangan punya uang malah buat beli petasan. Sisihkan buat orang tua, minta doanya. Kamu membahagiakan orang tua di bulan suci Ramadan, Allah memandang penuh dengan belas kasih sayang. Dan jadi orang yang masuk dalam tanggungannya baginda Nabi SAW. Enak kan? Kalau sudah ditanggung baginda Nabi, walaupun mungkin amalnya nggak banyak, nanti di akhirat enak. Mau dikejar malaikat nih, ini orang dulu pernah punya dosa nih, karena ente pernah berbuat kebaikan buat orang tua. Akhirnya apa? Malaikatnya takut. Di samping kita ada baginda Nabi. Dan macam-macam nih malaikat. Nih orang udah tak tanggung nih. Kenapa ya baginda Nabi? Dia dulu pas bulan Ramadan berbakti sama orang tuanya. Deh. Saya balik lagi deh. Malaikatnya balik lagi, nggak berani. Padahal dulunya kamu pernah akal, pernah lakukan kesalahan. Tapi karena kamu berbakti pada orang tua di bulan suci Ramadan, menyejukkan hatinya, dijamin ditanggung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan? Makanya diperbaiki orang tua, doakan. Misalnya bisanya ngirim 100 gak apa-apa, besoknya bisa 200, alhamdulillah, meningkat.
Kalau imannya full, kirimkan semua. Kayak saya Muhsin itu. Nah, dia berapa sih? 3 juta. Terus gimana? Udah tak kasihkan orang tua semua. Nah, nggak boleh ditiru. Rumahnya udah kayak Abu Bakar sendiri. Nah, enggak. Kalian belum bisa, ya udah sisakan buat beli HP. Nah, umpama. Nah, aduh saya ini HP-nya tuh lalit, kurang semangat. Saya mau download pidatonya Habib Umar nggak bisa. Umpamanya. Nah, jadi kalau kamu membeli HP yang bagus, diniati untuk kebaikan. Tata dulu niatnya. Wah jangan, saya gengsi sama teman-teman HP-nya bagus-bagus. Masa sama si HP itu lalit. Nah, tata dulu niatnya, perbaiki. Nah apa? Saya mau download pidatonya Habib Umar bin Hafid, Habib Jinda, Habib Lutfi, selawatnya Habib Syekh. Banyak yang baik, terus Bismillah, baru beli. Nanti kalau ada maulid, baik, saya mau mutu, mengabadikan. Biar apa? Biar hati saya semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, baru beli. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Kalau punya uang, dibelikan, tapi untuk kebaikan, baik. Yang penting niatnya dulu ditata. Jadi nafsunya kamu puas, tapi puas bukan untuk kejelekan. Ya kak? Puas tapi bukan untuk kejelekan. Kalau sehingga kasih game yang nggak terlalu, buat refreshing, Angry Birds atau apa, tapi jangan kebanyakan, ya kak? Jadi nafsu juga perlu hiburan, kasih hiburan yang tidak maksiat, ya kak? Kasih hiburan yang tidak maksiat. Kalau HP-nya bagus, wah ada Habib Syekh, sholawatan, madat, nah mamanya, kamu kan seneng kan? Nah, jenuh, capek, puas, tapi tidak maksiat. Jadi namanya solusi. Nafsu gak bisa dihilangin, tapi nafsu bisa disiasatin, dipolitisir. Nah, dengan cara-cara dan teknik yang semacam itu. Kamu kaya lagi umpamanya, beli laptop. Nah, umpamanya. Nah, nanti apa? Ya, habis si Samila mau ngarang kitab nih. Nah, ya enggak? Apa-apa. Jadi alat dunia ini sebagai alat. Ya Habib Umar bikin website. Apa itu bukan dunia? Dunia. Ada tim khusus dan sebagainya. Ya beliau ceramah, beliau mau itu kemana mancanegara, ada tim khusus yang ngikutin. Selesai pidato terus langsung diupload, bisa didengar oleh seluruh orang dunia, bisa didownload. Nah, jadi dunia elektronik dan lain sebagainya itu dijadikan alat untuk menyampaikan kebaikan. Nah, bukan dituju. Nah, kamu punya itu semua fasilitas. Kamu jadi orang miliarder, bikin gedung yang gede, bikin tempat maulid berapa? 10.000 hektar umpamanya, ya kak? Lantainya sampai 100. Setiap Senin atau malam Jumat bikin maulid besar-besaran, potong 10.000 kambing, 10.000 sapi, 10.000 onta dan lain sebagainya. Setiap yang datang kasih 1 juta. Gak apa-apa, ya gak? Jadi dunia benar-benar jadi budaknya kamu, jadi khadimnya kamu, buat untuk agamanya Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Nafsunya puas, tapi puasnya bukan karena jelek, tapi untuk kebaikan. Nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi diarahkan. Wa min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa kana laha 'inda ashabu Maryam wa Asya. Nah, ini kasih tahu istri-istrinya kalian, ya Kak. Bini-bini kalian kasih tahu. Lo apa? Lah nanti ilmunya sekarang. Saya kan belum punya bini, umur baru 20 lebih sedikit. Nah, dicatat ke istrinya. Nanti kalau udah saya istri kasih tahu. Gini loh yang. Nah, ini Ramadan ini bulan penuh luar biasa. Saking sayangnya Allah pada Nabi Muhammad nih. Kasih tahu nih, khusus bagi perempuan. Kalau kamu ini berbuat yang menyejukkan hati suami kamu. Nah, suaminya capek dipijitin. Kalau belanjanya sedikit ya jangan cemberut. Ya enggak? Apalagi kalau nggak dikasih belanja nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngasih belanja nggak apa-apa bang. Yang penting masih ada abang. Abang lebih dari segala-galanya.
Ini wanita ini selalu mencari kesejukan suaminya. Suaminya sedih, dihibur. Kan Sayyidah Khadijah kan gitu. Baginda Nabi ngadepin orang kafir Quraisy, dimusuhi, dihujat dan lain sebagainya. Nah, terima Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad dihina sebagai orang yang miskin kok menikahi orang yang kaya. Besoknya dia mengumumkan, saudara semua, saya umumkan pada kalian, ketahuilah seluruh hartaku saya hibahkan, saya hadiahkan kepada suami tercinta Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya beliau yang paling kaya, saya yang paling miskin. Wow. Nah, ini wanita yang hebat. Akhirnya apa? Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh si suami, si istrinya dapat. Kalau dia melakukan kebaikan selama Ramadan menyejukkan suaminya, nah ini luar biasa. Ini wali besar. Kenapa wali besar? Allah ngasih pahala yang agung pada wanita ini, sebagaimana pahalanya Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun yang masuk Islam, Fir'aunnya kafir, Asianya masuk Islam. Setelah Sayyidah Asia jadi istrinya baginda Nabi SAW. Ya kan? Maman kata hajat muslim di Ramadan kata lalu alfa hajah. Nah, itu punya kebutuhan nih. Ini politik sama Allah. Pengen nikah, pengen punya toko, pengen punya ini rumah dan sebagainya. Gampang caranya, gimana? Kamu fokus. Ada orang butuh bantuan, kamu bantu. Emma, Adam ini pusing, Adam tak berikan obatnya. Iya, umpamanya bajunya kotor, ente cuci. Balapan nih. Anda mau politik sama Allah. Saya punya ribuan hajat yang belum tentu kalau saya minta Allah kasih. Tapi saya mau politik nih. Apa? Iya, kok lagi capek. Dia lagi kurang sehat, bajunya numpuk. Politik, cuci nih. Siapa orang yang memenuhi hajat saudara muslimnya, membantu meringankan khidmah kepadanya, maka Allah memenuhi 1000 hajat. Ini politik nih, politik sama Allah, ya kak? Kamu minta belum tentu dikasih, tapi kalau kamu politik nih, nanti nggak usah beli makanan, udah yang beli. Ini orang sukanya belikan orang, musim, setiap waktu berbuka, setiap waktu sahur, dia yang pergi terus. Dia ngelakuin dengan senang. Kenapa? Lagi politik sama Allah. Hajat saya lebih dari ini. Saya punya 1000 jutaan hajat keinginan yang ingin dipenuhi. Tapi gimana caranya? Nah ini makhluk-makhluknya Allah. Ini hamba-hambanya Allah. Biarlah mereka tidur semua dengan nyenyak. Saya yang capek ya Allah. Engkau tahu saya punya jutaan ribuan hajat. Ingin menikah dengan orang yang paling cantik, tapi saya nggak punya dana yang gede. Ingin nikah dengan anaknya Pak Kiai, tapi saya nggak berani mengutarakan. Umpamanya. Ini politik pada Allah. Jadi teman saya pada tidur, saya pergi pakai motornya di mana? Udah, bangun dipijitin sahur. Ini ditelepon terus. Ribuan hajat Allah akan memenuhi keinginan kamu. Musim, kamu telah memperlakukan makhlukku, hambaku semacam itu. Kamu lakukan itu dengan ikhlas. Kamu tidak merasa wah kok tiap hari begini. Kamu kalau begitu 1000 hajat akan Allah penuhi. Nah, enak kan? Enak. Padahal kamu cuma hajat orang 1, orang 2, orang 3. Allah memberikan yang lipat ganda. Jadi kalau kamu ingin diservis terus-terusan oleh Allah, ini caranya. Kamu gimana? Dalam pandangan manusia, kamu kelihatan orang yang apa? Orang gampang tiap hari terus, ditahan terus, dikongkan terus. Karena pandangan manusia, pandangan Allah. Malaikat tidak, kamu orang yang paling cerdas. Karena apa? Demi kamu mendapatkan ikan yang gede, kamu cuma melempar cacing, ya kak? Kamu akan dapat kakap yang gede. Jadi orang yang sering bijaksana, kamu yang paling sering. Yang lain nggak mau nyapu biarin. Kamu lakukan bijaksana. Kenapa? Kamu ini hajat yang banyak dari Allah. Orang yang semacam inilah nanti akan terbuka orang yang gede dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Memang gagal. Hajat muslim fi Ramadan qadallahu alfa hajah.
Kamu ingin jadi orang yang kaya, kaya ilmu, kaya harta, kaya segala-segalanya. Fokus apa yang dibutuhkan dari Allah. Oh, tangga saya aja ada yang miskin, kampungnya sampai ya kak. Umpamanya, ya aku bikin, tapi rasa sambil pun kok nih, ente ke warnet, ya, dapat jual pulsa. Ini kirim nomor. Akhirnya kan, aku, siapa sih kirim gini? Ente diam aja, nggak ada yang tahu, enggak? Yang tahu, ente sama Allah. Harta yang jual pulsa nggak tahu kan? Nggak akan tanya, Mas ini nomornya siapa? Nggak mungkin, enggak? Masya Allah. Aku cerita sama si, loh, aku ingin untuk pulsa. Paling teman kamu paling yang sedekah. Wah, padahal kamu sendiri. Kamu dalam pandangan Allah. Ini calon mau dibukakan keran yang gede ini. Kamu nggak minta. Kasih ini. Kasih ini. Kenapa? Karena kamu fokusnya menservis hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah. Nah, ya kan kaya, dohir batin, gitu fokusnya. Ini namanya politik karambol. Bukan kok gini, ya Allah minta kaya, ya Allah minta rezeki banyak, ya Allah minta toko 1 juta, nggak gitu, nggak akan jadi. Jadinya gimana? Ya itu, ingin politik sama Allah gitu. Kasihan nih, si Fulan dan Fulan, ini bajunya cuma 1, sholat nggak pernah pakai baju kok kaos terus, umpamanya. Ikan baju yang ada kerudungnya. Ini contohnya umpamanya. Umpamanya. Ini umpama doang, paham? Ada nih sampai capek dia nggak bisa nyuci baju. Ente ambil baju yang kotor. Ente lakukan demi Allah. Kenapa? Kamu punya jutaan hajat ingin dibukakan oleh Allah. Ya ini caranya. Lebih ringan ini kan? Iya kak? Kamu cuma mencucikan bajunya teman kamu, sementara jutaan hajat dibuka keran gede oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya politik. Orang pintar, orang cerdas. Kelihatannya dia orang yang kalahan, tapi hakikatnya dia orang yang menang. Kenapa? Yang bukakan keran kan cuma Allah. Ada rezeki, ada ilm, ada asrar, ada anwar dan lain sebagainya. Kalau masalah rezeki kecil, tapi futuhat asrar dan lain sebagainya. Kalau udah dibuka oleh Allah, kau bisa merasakan manisnya sholat, manisnya zikir, manisnya baca Quran. Itu jutaan kali lipat, melebihi kamu dapati uang triliunan miliaran. Itu yang dirasakan nikmat oleh para sahabat. Sampai sujud, ruku itu lama, nggak capek. Sampai ada pohon nangkring, dikira ini pohon di punggungnya. Sahabat lagi ruku lama. Nikmat menghadap Allah, Allah yang ngasih. Nikmat luar biasa. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bisa terdosa hatinya mendengar firman Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dikirimat. Ini futuhat-futuhat yang luar biasa yang akan dibukakan peran gede-gedean oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu berusaha untuk khidmah terhadap sesama. Kamu lakukan itu dengan ikhlas. Alhamdulillah, ini tempat belum ada yang bersih. Ini lumayan nih. Ya. Untung belum didahuluin oleh si Adam. Lumayan kan? Senang kamu lakukan dengan senang. Waduh, hujan tuh tahu soalnya bersih kok nyong terus sih. Nah, akhirnya udah kamu capek nggak dapet apa-apa. Ya enggak? Alhamdulillah, ini pagi sampah belum ada yang bersih. Ini adalah rezeki yang besar. Karena apa? Berkatnya cacing ini kamu akan dapat kakap yang gede. Iya enggak? Nah, kamu akan didoakan malaikat. Akan rezeki yang banyak, futuhat, anwar, barokah, karomah, dan lain sebagainya. Itu akan Allah kasihkan bagi orang yang semacam itu. Nah, jadi kalau gitu, kamu melakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena kamu akan dapat kakap yang gede. Nah, kamu cuma lemparin cacing. Allah akan ngasih yang luar biasa.
Dilalahkannya suatu saat nanti kamu buka toko langsung baru buka, nggak kalah dengan orang yang 10 tahun udah buka toko. Baru buka langsung masukannya 5 juta 10 juta, ya salah. Bisa aja, bisa, mudah bagi Allah, enggak? Karena kamu bukan mikirkan diri sendiri, mikirkan tambahnya Allah, mikirkan umatnya Rasulullah. Jadi setiap kamu berbijaksana, kamu mandanya situ, ya Allah ini hambamu, ya Rasulullah ini umatmu. Nah, jadi kamu melakukannya untuk Allah, untuk Rasulullah. Nah, bukan mandang orangnya. Kamu jengkel terus, orang tuh bolak-balik cetok. Enggak, akhirnya berat. Tapi kalau mandang ini makhluknya Allah, ini umatnya Rasulullah, karena kita siap akan melimpah kepada kamu. Memang kada hajat muslim fi Ramadan kata Allah lau alfa hajah. Suatu saat aku nggak punya uang sin, nyongpang mulai sin, tapi duitin tak, nolak diumbalan, ya wes kok nak, gitu tiba di sin, di saweringku, nak wes duit, dah, suatu saat kan teh, Mosen bilang ada, dam, nyongpang nikah dam, tapi duitnya kurang dam, kurang pira, kurang 5 juta. Ya, kamu punya uang, tapi yang punyanya 500. Wes, kamu pinjam dulu nggak apa-apa. Saya belum butuh. Nah, ini semuanya akhirnya dapat, ya enggak? Ini namanya politik kepada Allah SWT. Politik yang diperbolehkan. Kaman tasaddaqa fi bisaddaqatin nafakirin riyal, kata Allah alfa hasanah. Di bulan Ramadan orang mau sedekah, ada tetangga kamu miskin, keluarganya kadang susah makan, udah janda, miskin, anaknya banyak, rumahnya bocor. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu bisa sedekah itu dengan nangis, dengan senang hati. Kok saya bisa sedekah, ya Allah? Ini adalah kunci surga. Engkau pilih aku bisa sedekah, membantu mereka, ya Allah. Tidak semua orang bisa sedekah pada fuqara masakin ini. Jadi kamu lakukan dengan senang hati. Kamu merasa dipilih oleh Allah, bukan merasa kamu membantu mereka, tapi kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapati anugerah yang besar berkatnya mereka. Akhirnya kamu memandang mereka sebagai wasilah. Untung ada orang ini. Kalau nggak ada, saya masa bisa dapat pahala yang gede. Apa? Allah mencatat 1 juta kebaikan untuk kamu. Allah menghapus 1 juta kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah meninggikan 1 juta derajat. Kalau di kanan kiri kamu ada orang semacam ini, kok kamu bisa melakukan sedekah? Berbahagialah, sujudlah, nangis kepada Allah. Kamu dipilih oleh Allah sebagai orang yang mau dikasih 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta derajat. Kamu memandangnya fuqara masakin itu dengan ihtiram. Nah, kamu ngasihnya dengan ihtiram, menghormati mereka. Bang, di dalam hati kamu bersyukur, dia mau menerima. Akhirnya kamu bukan merasa terbebani oleh mereka, justru mereka lah yang membantu kamu. Fuqara masakin ini membantu kamu, gimana enggak? Berkahnya fuqara masakin, kamu bisa mendapati 1.000 juta kebaikan, diampuni 1 juta dosa, diangkat 1 juta derajat. Kalau nggak ada mereka, gimana kau bisa dapat ini? Akhirnya kamu memandang mereka dengan penuh hormat. Terima kasih ya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih. Tolong didoakan saya ya. Kalau saya, keluarga saya ada salah, minta maaf ya Pak ya. Ya orang miskin gimana? Ini orang kaya kok akhlaknya luar biasa. Sudah ngasih saya, tapi malah minta maaf. Enggak sombong, padahal hakikatnya di dirinya dia terima kasih. Ini enggak boleh dilahirkan. Nanti yang orang miskin malah rusak nih. Ya enggak? Itu bukan berkatnya kamu, saya bisa mendapati gini. Akhirnya seorang miskin malah sombong. Sini kasih saya. Lah, rusak akhirnya. Ya enggak? Jadi ilmunya orang yang ngasih beda. Dalam syariat, enggak boleh dibongkar hakikat tersebut untuk dia sendiri. Hakikatnya orang miskin ini adalah membantu saya. Ini yang dibungkus dengan syariat, nggak boleh dibongkar. Kalau dibongkar, kasihan yang miskin ini akhirnya rusak akhlaknya. Rusak akhlaknya. Sama-sama Pak, kita hidup ini saling bantu. Mungkin suatu saat
saya butuh bantuan, tidak ada yang bisa bantu kecuali bapak, karena bapak ini tetangga saya. Mungkin saya secara tidak sengaja punya salah, minta maaf ya Pak ya, ini sekedar 200.000 buat lebaran anak-anak bapak. Senengnya kayak apa dia nangis, Allah, tetangga saya ini memberikan saya pakaian, padahal saya untuk beri makan aja susah. Anaknya ada 10 ini. Ini semua ya, iya, ini 500 ya, nanti buat tulis satu ya Bu. Aduh, nah. Mungkin dia bisa nangis dia, saya ingin terima kasihnya. Saya mau minta pada siapa? Bapaknya udah mati. Saya cuma buruh nyuci, untuk makan aja susah. Kamu bisa ngasih saya sehingga saya bisa lebaran. Saking senengnya dia nangis. Dia minta sama Allah, ya Allah berikan dia yang terbaik. Mulutnya dia itu lebih mustajab daripada kamu minta kepada Allah. Kenapa? Karena kamu minta dengan mulutnya orang yang kamu tidak maksiat dengannya. Nah, kita minta kepada Allah nih dengan mulut kita, dengan lidah kita. Ini lidah dan mulut sering nggak melakukan kedosaan, sering nggak melakukan kejelekan, gibahi orang, fitnah orang, ngomong yang ada kaitannya dengan agama, dengan dunia. Tapi kalau kita minta kepada Allah dengan mulut yang kita tidak pernah melakukan dosa dengannya, apakah kita pernah melakukan dosa dengan mulutnya si fakir? Gak pernah kan? Nah, karena dia kita kasih dengan tulus hati, dia sampai nangis, ya Allah, saya mau beli pakaian aja susah. Ini ada anak kok ngasih saya sehingga saya bisa lebaran, anak-anak saya bisa senang, ya Allah, berikan dia gini. Amin. Terima kasih ya Bu. Ibu mendoakan saya. Doanya Ibu itu sangat baik dan luar biasa. Doakan juga biar saya senantiasa bisa membantu. Menyejukkan hambanya Allah yang ukur miskin ini. Kamu melakukan ikhlas demi Allah, Allah enggak. Malaikat siap ya Allah. Catat 1 juta kebaikan buat si fulan. Hapus 1 juta kesalahannya. Langsung spontan. Bus. Padahal kamu kalau istighfar belum tentu kamu bisa langsung diampuni. Harus ada salah-salahnya kan? Ada nadam, ya enggak? Ada ikhlas dan sebagainya. Tapi ini langsung spontan. Angkat 1 juta derajat untuknya. Ya salah. Kalau ini terus-terusan tiap hari berapa derajat ini? Makanya bulan Ramadan ini muraqabah. Siapa yang bisa saya membantu? Semakin banyak orang kamu bantu, semakin banyak Allah akan meninggikan derajat. Juta derajat. Ada lagi orang juta lagi, terus. Kesempatan. Nanti kalau sudah orang kaya semuanya, kalian nggak ada kesempatan untuk bantu. Ya, zaman Imam Ali, zaman Nabi Isa, nanti orang kaya semua mau ngasih, yang kamu kasih. Waduh Pak, saya juga udah bingung nih mau ngeluarin zakat kemana. Ya, ini zakatnya ada 10 juta lebih, saya bingung nih. Nanti datang lagi bulan, Pak ini Pak, aduh saya tuh bingung ini, saya ada 100 juta nih mau tak kasihan siapa. Nanti semuanya kaya, bingung mau nyari orang miskin. Sekarang enak, masih banyak orang miskin, ya kak? Masih banyak orang miskin. Kalau ada orang minta uang, 1.000 nggak dikasih, ya kak? Pernah nanti habis Jumatan, sekarang ribu aja, ngasih enggak? Bagiannya kita di situ. Padahal itu dah kesempatan emas. Kesempatan. Sore ana Ramadan yati yaumul qiyamah fi syuratil hasanah. Kelak di hari kiamat Ramadan itu datang dalam bentuk yang sangat indah sekali. Wasjudu bayanati Allah Ta'ala, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu ma turid Ramadan, apa yang kamu inginkan Ramadan? Faqul ya Rabb, ya Allah, tawwijhu bitajil waqar. Berilah mahkota pada orang yang menghargai aku ya Allah. Mereka orang yang puasa, mereka orang yang salat, mereka sedekah, baca Quran, meninggalkan keharaman karena memuliakan bulan Ramadan. Berilah mahkota keagungan ya Allah. Akhirnya orang tersebut yang puasa, sholat, menghargai Ramadan diberi mahkota keagungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzad 'ala dzalik ma la ya'lamu illa Allah Ta'ala, dan diberi
tambahan yang sangat luar biasa dahsyat dan agungnya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana wa qarabati lana fi dinina ma'lan likulli samawati rabbi abiqna fi qawli ma وخير واسدر اندر من سدر وصلاة الله درخل المصطفى بين الحق دعانا والوفا كتاب في النسيبة وعلى الكرام الشرف وعلى سمي وسمي الخرى وبذا بذاك واجعلنا من شر في رضاك ولا تولين ولين سواك ولا تجعلني من خول أمرك وعسى بسم الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد